Halo guys, sebelum sama gue di channel Ubi Mekun. Hari ini gue akan mesan anime Legend Evo gue di musim Spring 2024 adalah Anime Memory. Jadi kemarin yang bisa bilang si Tinasya ini benar-benar akhirnya nge-spill dirinya kalau dia ini adalah penyihir gitu kan ke orang-orang. Dan ya, jadi terlepas dari romance-nya yang lucu banget gitu kan. Jadi ya Tinasya itu tetap nggak mau men, tetap dipaksa nggak mau gitu untuk nikah gitu kan. Tapi di sisi lain akhirnya kita tahu bahwa cara atau bisa bilang power system lah gitu kan yang dipakai sama Tinashe ini kalau misalkan dia sekarat terus mati gitu kan, itu dia mengorbankan umurnya gitu kan agar dia bisa balik lagi ke bentuk semula gitu. Jadi ya itu konsep cerita apa power systemnya yang dimiliki oleh Tinashe kurang lebih mirip seperti itu gitu kan. Jadi kan dia kan sebenarnya cuma nahan uh, sihirnya gitu kan, atau lebih tepatnya menahan daya sihirnya gitu kan agar tidak terlalu banyak yang dikeluarin gitu kan. Makanya kan akhirnya kan dia menggunakan cara itu gitu kan. Makanya di sini kita lihat apa yang akan dilakukan setelah ini, ya kita tunggu beberapa episode baru dari anime. Let's go. Oke, dan gue belum lagi langsung ke episode terbaru dari Anime Memory. Let's go. Familiar milik Tinasya. Ada lagi nih kucing nih baru nih. Terbang, buset, ngeri banget. Rambutnya panjang banget sih. Panjang banget sih rambutnya. Hmm. Dipaksa naik keranjang. Ya kan kalian kan ya bakal jadi suami istri gitu kan. Apapun yang dilakukan oleh Oscar juga mengakan segala cara gitu kan. Ya begitu dia orangnya, ya kan. Belak-belakan banget. Tapi itu sih, jadi ketika dia menahan sihirnya tuh, dan dari dikeluarin sihirnya tuh rambutnya sepanjang itu tadi. Kayaknya emang khasnya penyihir begitu ya kayaknya. Jadi inget ini gua, bukan Kaguya, Kaguya ya bener ya. Enak banget.
Sangat baik-baik. Lagi. Oh, dia akan sangat bahagia. What? Hmm. Oh, diserang. Oke. Mati dong. Bagaimana? Oh, apaan tuh? Oh, hidup. Hmm. Oh no, racun itu. Hmm. Siapa lagi nih? Uh, ini cewek baru nih. Gimana nih? Di rumahnya ya? Kenzi ya? Penyihir dari hutan terlarang.
lama ya. Hmm. Sadar dia. What? Zoka, Zoka. Hmm. Dan harus tetap suci. Oh. Ah, iya. Iya sih benar. Tapi masalah masalah kan si Oscar kan mandul. Mengerikan sekali. Jangan bocor. Udah sadar dia. Sadar dia. Gue nggak tahu apa kena racun atau ditempelin sesuatu ya. Ya kan. uh Bocor nih, bocor nih, bocor nih. Jeng jeng.
Oh kan, iya emang emang dia kayak penasaran dia. Beda, bau penyihir sama bau manusia beda sih. Nah, baru sadar kan. Buset, buset, buset. Iya, bau penyihir sama bau manusia beda. Kita lihat. Hmm. Oh, what? Dan manusia tidak ngerasain loh. Iya, makanya. Hentai, men. Wow, oke. Gak, gue penasaran yang dimimpin siapa? Tinasanya lah, pasti penyihir itunya kan nggak ada yang tahu, ya kan? Karena kita belum lihat mimpinya gitu loh. Gue pengen tahu. Nah, nih, gue pengen tahu nih, yang di dalam mimpinya tuh apa gitu. Akhirnya dikasih diceritain, men. Kayak ketemu Tinasya sih, feeling gue. Oh, bener. Uh. Oh.
Jadi maksud itu bagus gitu untuk membantu. Oke. Sebenarnya itu memaksa Indonesia untuk main ke rumah sebenarnya gitu. Ayo. Sihir tanpa suara. Iya, yang ngutuknya. Darah dan spermanya. Buset, sejauh itu kah? Hmm. Kayak gue dinasihat, lo minta maaf lo. Aku tidak marah sama kamu kok. Oh, oke, oke. Gue pikir mau ngapain. Jadi minta maaf dulu kan Oscar. Oh, gila sih. Gula banget. Ay. Harusnya tuh diliatin kek gitu kan. Pas pas apa namanya Oscar mimpin timnasnya pada saat masih dalam mimpi buruknya itu ya kan. Sorry, lebih tepatnya mimpi indahnya itu kan. Tapi nggak diliatin ternyata. Gue pikir bakal diliatin gitu. Harusnya sih, maksudnya harusnya sih bisa diliatin lah gitu kan. Karena biar tahu gitu kan se liar apa sih gitu loh, pengaruh sihir itu gitu kan. Tahu-tahu momennya si Tinasya udah ngendalin Oscar untuk membunuh fake Tinasya gitu kan, yang ada di dalam mimpinya gitu, atau Tinasya bohongannya lah gitu kan yang ada di mimpinya gitu. Jadi kita mau penyihir lain yang ternyata dia ini uh, uh, juga kenalannya Tinasya lah, ibarat seperti itu. Memaksa Tinasya gitu kan agar main ke rumahnya, ya kan, memaksa Tinasya agar main ke rumahnya, akhirnya diberi hadiah gitu kan, si Oscar gitu kan, kan akhirnya dikasih apa namanya hadiah lah gitu kan sama dia gitu, doa sama doi gitu kan. Itu kayak semacam mimpi buruk gitu kan, yang dimana mimpinya itu isinya tentang, bukan tentang sih, maksudnya mimpi buruk itu kayak mimpi yang dimana hasrat seksualnya itu bener-bener tinggi banget gitu loh. Jadi yang dirasain di Oscar, pada diri Oscar itu anggaplah
anggaplah sebenarnya itu uh, mimpi buruk sih, emang itu mimpi buruk sih ya kan, karena kan bukan bukan sejatinya kan emang bukan uh, tinasa beneran gitu, itu kan bohongan gitu kan yang di alaminya masih Oscar gitu kan. Makanya kan akhirnya kan karena Tinasa sadar bahwa itu adalah permainan penyihir itu ya kan, akhirnya si Tinasa mencoba untuk menyembuhkannya dari dalam gitu kan, yaitu dengan masuk ke dalam mimpinya dan mengendalikan Oscar agar bisa membunuh Tinasa bohongan yang ada di dalam mimpinya itu. Dan uniknya tadi ternyata penyihir itu ternyata punya darah dan spermanya milik penyihir tanpa suara itu, atau dibilang penyihir yang mengutuk si siapa namanya, mengutuk si Oscar gitu kan. Jadi dia punya ininya men, dia punya sampelnya gitu kan. Gila sih, makanya gue emang kalau sesama penyihir tuh kayaknya mudah ya gitu ya untuk didapetin gitu ya. Gue juga tidak tahu bagaimana caranya dia bisa dapetin gitu kan, tapi itu akan jadi sebuah hal positif gitu kan, agar nantinya penelitiannya si Tinasa bisa berjalan dengan lancar dan bisa menyembuhkan kutukannya Oscar kayak gitu kan. Itu manualnya dia gitu. Itu sih kalau buat gue sih untuk episode ini gue masih aman aja ya. Engi menurut gue masih aman sih untuk secara animasi. Jujur gue nggak tahu LN nya gimana, manganya juga gimana, gue tidak tahu. Jadi gue tidak komen apakah ceritanya ada yang kepotong atau ceritanya ada yang diras. Kan banyak ya apa namanya, banyak yang bilang kalau ceritanya itu diras bang, diras terus ceritanya dipotong, terus ceritanya terburu-buru, ada yang bilang seperti itulah gitu kan. Tapi gue nggak tahu gitu kan, jadi makanya di sini kira-kira untuk episode 3 ini sama nggak halnya dengan terjadi di episode 2. Makanya isi di komentar aja ya, jadi apa yang hilang dan apa yang sebenarnya tidak ada di animenya gitu, seperti itu. Terus yang kedua, gue bilang lagi sekali lagi, animasi oke, tapi untuk balik lagi ya, gue selera sih menurut gue sih, emang yang gitu memang naik turun ya. Untuk episode 3 ini menurut gue untuk kayak animasi sihirnya, terus animasi mereka berjalan dan sebagainya, menurut gue masih aman gitu kan. Tapi ketika Tinasnya terbang tadi, menurut gue tuh agak mengganggu. Tapi menurut gue itu bisa dimaklumi emang karena ya bukan karena apa-apa. Menurut gue, maksud gue kayak ya Engi begitu gitu. Jadi kayak kita bisa udah ngerti, udahlah Engi emang agak sulit ya kalau apa bicara soal anime yang bukan romance gitu kan, itu yang dibawa oleh Engi ya begitu ya gitu ya, Mobuseka ya kan, terus juga Tante Deru ya kan, itu udah contoh yang jelas lah gitu kan dari Engi gitu kan. Kayak Uzaki itu kan menurut gua kan karena romcom aja sih, jadi kayak harusnya aman gitu kan. Jadi pas gua lihat nonton, pas gua nonton Uzaki juga ya aman gitu, emang aman gitu kan. Nah makanya menurut gue ini, apakah nanti anime Mori ini kayak bakal nasibnya sama seperti Tanmoshi atau Mobusuke? Gue berharap jangan seperti itu gitu. Minimal kesalahan elementer itu bisa dihilangin lah gitu kan. Tapi kalau tadi kayak animasi terbang tadi ya, jujur itu kelihatannya tuh lucu aja sih, kayak kaku banget gitu. Ya itu aja dari gue, yang subscribe sebentar kita anime Spring, apa lagi yang kalian suka. Kalau nggak suka tinggal di share saja, dan jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak ketinggalan dari gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye.